So guys, di video kali ini gue bakal bahas gimana pengalaman gue make iPhone 14 Pro Max yang versi HDC ya. Nah, ini bisa dilihat untuk fisik depannya seperti ini, tampilan depannya ya. Nah, untuk layarnya sendiri, surprisingly gue kaget soalnya gue kan dulu pernah nyoba pakai HDC sekali yang 11 Pro Max. Nah, itu untuk bezelnya tuh tebel. Nah, jadi itu bisa kayak kelihatan dari jauh, ih kok aneh banget ya. Padahal iPhone kan bezelnya tipis. Nah, untuk yang kali ini mereka udah benar-benar tipis tuh bezel sampingnya sampai bawahnya. Kalau untuk sampingnya seperti biasa ada tombol power, volume up and down. Nah, di sini ada tombol mute ya. Terus di belakangnya ini ada tiga buah kamera tapi sebenarnya yang fungsi cuma satu. LiDAR sensornya ini gak berfungsi of course. Nah, kalau ini gue kasih tempered glass lagi buat belakangnya. Jadi ada tempered glass untuk bodi belakangnya sama untuk kamera. Jadi benar gue dandanin HP kayak niat banget ya padahal HP replika. Oke, untuk lock screennya sendiri dia udah support Face ID, cuma Face ID-nya itu harus kayak di tempat terang gitu guys. Nah, ini gue coba buka pakai muka gue ya, hopefully bisa ngebuka soalnya dia agak lama gitu, gak cepet ya. Coba gue ngaren dulu. Yuk. Oke itu guys ngebuka ya. Nah, terus kalau misalnya gak pakai Face ID dia juga bisa pakai pin tuh. Gue masukin pinnya ya. Nah, ini untuk home screen-nya sendiri. Ini bukan launcher bawaannya, gue pakai ada namanya Meta Launcher soalnya menurut gue lebih enak aja bisa di customize ikonnya gitu ya, bisa pakai icon pack dari Play Store juga yang kita download gitu. Nah, ini baterai di 99% padahal baru gue charge 100% ya. Ya ini seperti biasa ya, ini ada My Telkomsel karena HP ini benar-benar gue pakai jadi HP kedua gue. Nah, HP utama gue itu sebenarnya Redmi Note 10 Pro, tapi HP ini ya gak apa-apa aja iseng gitu loh, mumpung harganya jauh banget di bawah HP aslinya, jadi penasaran gitu pengen gue coba. Nah, ya ini seperti biasa untuk medsos dia ada Facebook, WA, IG ya. Nah, ini untuk tampilan WA-nya sendiri. Nah, untuk yang penasaran tampilan WA-nya kayak apa ya, dia gak kayak orinya ya guys. Jadi kalau kalian mau WA yang kayak orinya, kalian harus download WhatsApp mode gitu yang bisa pakai tema gitu ya. Ini untuk aplikasi medsos, gue juga ada yang versi lite-nya. Ini untuk yang aplikasi all shop gue, ya ada Talkpad segala macam. Jadi ini HP bener-bener gue pakai gitu buat kayak sekedar balas-balas WA, terus ngeliat-ngeliat all shop, kayak GoFood segala macam ya. Terus habis itu ini aplikasi browsing, gue juga pakai ini HP buat browsing-browsing. Detikcom buat baca berita. Terus BCA Mobile juga tuh guys, ada Spotify. Jadi ini HP bener-bener gue pakai jadi HP kedua gue ya guys. Tuh ada intinya kayak Mangatun segala macam, ada Wattpad ya, intinya aplikasi buat baca-baca komik ya. Nah, pertanyaan utamanya, ini kan gue jadiin HP kedua gue. Apakah lemot guys HP-nya? Tuh biasanya kalau dibilang lemot, dia nggak lemot karena apa? Dia RAM-nya sendiri udah 4 GB. Ini udah jauh mending daripada HDC yang dulu. HDC yang dulu itu RAM-nya cuma 1 GB doang, tapi ditulisnya 2 GB. Jadi yang RAM 1 GB-nya itu buat aplikasi utama, terus RAM satunya itu swipe RAM ya, gak jelas lah. Tapi ini benar-benar pure 4 GB. Dan dia networknya di sini tulisannya 5G, tapi sebenarnya dia udah real 4G ya. Kalau ADC yang dulu kan show-nya 4G, tapi dia sebenarnya cuma support 3G doang. Nah, untuk yang nanya kameranya kayak apa, ini gue kasih lihat kameranya ya. Nah, kameranya ke lock guys, sorry. Nah, gue tunjukin aja. Nah, kameranya dia kayak gini. Kalau dibandingin iPhone yang asli, of course nih patah-patah ya. Tuh, patah-patah dia. Nah, kalau untuk kamera depannya kita lihat ya. Ya, kalau kamera depannya emang bisa dibilang kurang banget sih. Nah, intinya seperti gitu guys ya. Overall ini HP gak lemot. Cuma kekurangannya yaitu HP dengan RAM 4 GB, internal 64 GB ini ya, terbukti gue bisa install aplikasi segini banyaknya karena internal storage-nya juga gede. Gue juga pakai buat nonton YouTube. Kekurangannya itu adalah baterainya boros banget guys. HP ini
Gua kan tanya ke sellernya tuh di Tokped. Sellernya bilang baterainya tuh 2100 mAh. Bayangin HP segede gini dengan RAM yang juga gede cuma punya baterai 2100 mAh ya. HP ini kalau gua pakai kayak full medsos, nge-YouTube, segala macem gitu, dia bertahannya itu cuma 3-4 jaman gitulah, 3-4 jam. Syukur-syukur lebih 4 jam dikit. Dia boros banget. Jadi buat kalian yang mau beli HP ini ya, saran gua kemana-mana kalian wajib banget guys bawa power bank. Intinya jangan dijadiin HP utama, cukup jadi HP kedua aja. Dan ini settingnya ya guys ya, gua liatin kalian settingnya tuh. Settingnya dia ya udah like ori lah ya guys ya. Dan di sini dia ada baterai healthnya. Tapi baterai healthnya ini kalian jangan percaya karena ini sebenarnya cuma display doang, asli dia gak fungsi apa-apa. Tapi karena gua kan bilang di awal gua pakai launcher pihak ketiga ya, namanya Meta Launcher. Jadi di sini gua bisa dapetin akses ke setting aslinya yang kalau di launcher bawaan itu kayak disembunyiin gitu guys. Tuh. Tuh. Ini setting aslinya ya. Kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian mau akses developer optionnya, accessibility-nya segala macam tuh saran gua pakai yang setting aslinya aja karena lebih lengkap dan kalian bisa otak-atik. Bahkan ada satu yang gua kaget nih guys. Ini namanya Mira Vision. Jadi di sini kalian bisa ngatur untuk mode layarnya. Kalau kalian atur ke user mode, nih gua atur ke user mode ya. Tuh. Kalian bisa atur untuk kontras, saturasinya, bahkan untuk ketajaman layarnya bisa kalian atur semua. Cuma karena gue suka yang warnanya mencolok gitu, jadi gue lebih suka pakai yang vivid mode aja biar warnanya lebih hidup aja gitu loh. Nah, jadi mungkin itu sih guys. Sebenarnya to be honest, untuk internetan dia kenceng karena pertama dia udah 4G ya, dan juga gak lemot. Cuma ya itu aja sih guys, kamera sama baterainya yang mungkin kurang sih. Kalau kamera belakang dia gak terlalu masalah, cuma kamera depan yang kurang aja gitu loh, apalagi kalau dipinjam teman kalian buat selfie. Nah, dan gue bakal coba pakein case juga sih. Yuk kita coba. Nah, ini untuk case MagSafe chargernya. Nah, bisa kalian lihat ya tuh, dia semua presisi sampai ke mute buttonnya, volumenya semua benar-benar bisa ya. Jadi benar-benar semua aksesoris original dia support sih. Oh ya, untuk Dynamic Island dia fungsi ya. Tuh. Kalau misalnya kita mau nge-mute, nih gue switch ke mute button ya. Tuh, kalian lihat ya. Tuh, bisa kan sama kayak ori. Tuh. Malah ke Siri. Terus untuk tampilan aplikasinya ya dia sebenarnya udah sama kayak ori juga sih. Tuh, ini untuk teleponnya sendiri ya. Untuk note-nya, reminder. Nah, malah kebuka play movie. Terus untuk clocknya dia sama ya kayak ori ya. Tuh sampai gue tambahin waktu di negara-negara lain juga tuh. Nah, ada kalendernya, dia benar-benar sama kayak ori ya tuh. Ini 2023. Tuh sekarang tanggal 3 Maret. Terus dia ada App Store juga, cuma karena App Store-nya kurang lengkap, jadi sebenarnya di sini ada option buat download aplikasi yang paling lengkap tuh kalian bisa pakai Play Store-nya guys. Jadi HP ini tuh ada bawaan Play Store-nya. Terus ini widgetnya biasa ya. Dia ada kayak app library-nya juga tuh, udah kayak ori lah intinya. Tuh, kata gua apa kan? Tadi di 99, sekarang udah ke 91. Jadi HP ini ya emang agak boros sih. Jadi saran gua biar baterainya gak cepat ngedrop, kalian kalau cas jangan pakai cas yang
2 ampere karena itu kayak efeknya kurang baik aja ke baterai pakai charger yang 1 ampere aja. Sama gue sebenarnya ada casing yang agak mahal sih. Ini kayak power bank case yang untuk iPhone ori, tapi dia di iPhone HDC bisa sih. Tapi udah gua tambahin ring sih di belakangnya ya. Tuh, case-nya tebel guys ya. Gua coba pakein. Nah, tunggu ya. Nah, jadi nih guys, casingnya udah kepasang. Tuh bisa dilihat bulky banget ya guys, tebel dan HP-nya bobotnya jadi lebih berat of course ya. Nah, di sini sebenarnya ada satu wallpaper favoritnya gua nih. Ini bisa kita customize. Nah, wallpapernya itu yang fish ikan ini loh guys. Jadi ini kayak wallpaper di iPhone yang seri-seri dulu ya. Tuh udah kepasang. Dan ini bisa dipakai casingnya by the way. Casing powerbanknya cara gimana ya? Kalian pencet aja button ini, dia bakal ngecas. Tuh, charging di 90% tuh. Cuma ada kekurangannya guys. Ini kan HTC iPhone ya. Jadi kalau misal di iPhone yang ori, gue sempat ngetes di iPhone yang ori tuh dia bakal terus ngecas gitu. Cuma ini setelah 40 detik dia kayak bakal mati sendiri. Dan gue udah coba bawa ke tokonya untuk tes sama case yang lain ya hasilnya sama aja. Mungkin ya itu karena ini HDC jadi dalamannya pasti beda gitu loh. Untuk working aksesorisnya ya juga jangan disamain sama iPhone yang ori ya. Tuh. Sebelum gua close video ini, kita lihat apakah case-nya bakal berhenti ngecas ya. Tuh. Setelah 40 detik dia kayak stop ngecas gitu. Jadi itu sih guys, review tentang penggunaan iPhone 14 Pro Max yang versi HDC ya. Saran gua ya, kalau kalian cari fungsi, jangan beli ini karena of course ya, seperti yang gue bilang tadi, baterainya borosnya pakai banget. Dan ya ini lebih cocok buat kayak kalian yang mau cari gaya gitu loh. Kalau kalian mau cari iPhone dengan budget yang terbatas ya mungkin Edge di sini jadi jawabannya. Tapi kalau kalian mau cari iPhone yang juga ada fungsinya ya cari yang ori aja gitu loh. Ini cukup buat gaya-gayaan doang sih. Oh iya, gue lupa mention harganya. Untuk harganya sendiri, waktu gue beli di bulan Februari itu 2 jutaan harganya. Tapi after gue beli, sekitar 4 hari kemudian dia turun jadi 1,9. Dan terakhir gue cek di Tokped ya harganya sampai sekarang masih di 1.980.000 itu ya guys. Belum termasuk ongkir ya, ongkir untuk tiap kota beda-beda. Jadi sekali lagi gue gak ngerekomenin HP HDC kalau kalian jadi HP utama. Sekali lagi, kalian cari fungsi atau kalian cari gengsinya itu semua kembali ke kalian. Nah, sekian dari gua. Terima kasih guys. Jangan lupa like dan subscribe.